Juga dari teman-teman beranggapan bahwa sabu dan ganja ini disingkat dari sabugan yang dikatakan dengan power jiwa. Ada power, ada jiwa, maka selesailah kerja. Oke sobat, saat ini saya bersama dengan satu orang warga binaan kiriman baru bang ya, kiriman baru dari rutan kelas 2B Kabanjahe. Iya. Nah, beliau ini sebenarnya kalau di luaran sana sudah agak terkenal lah bang ya, atau memang sudah terkenal gimana? Ya lumayan lah Pak. Lumayan ya, Iya. karena beliau ini punya keahlian di bidang editing video dan fotografer. Nah, kita berbincang dengan abang ini, sekali lagi kita perkenalkan, namanya siapa bang? Nama saya Sudarto. Sudarto ya. Iya. Ada nama panjangnya, ada marga atau gimana? Iya, Sudarto Peranginangin. Sudarto Peranginangin Iya. ya. Asal memang asli dari Tanangkaro bang? Iya, betul. Oke, beliau ini namanya Sudarto Peranginangin. Nah, kita akan berbincang dengan abang ini, kenapa abang ini sampai bisa masuk penjara gitu bang ya. Padahal kan saudara di luar itu punya agak terkenal lah nama studionya kan gitu. Iya. Sudah punya nama apa nama studionya itu bang? Karisma. Karisma Foto Studio dan Fotografer Iya. ya. Oke. Jadi bang itu gimana bang ceritanya? Kenapa dulu abang bisa sampai ditangkap polisi sampai bisa di penjara ini? Ya, saya menggunakan narkoba itu jenis ganja dulu awalnya. Ya, tahun 95 lah dulu mulai. Jadi saya bekerja di bidang seni. Iya. Karena saya bekerja itu menggunakan imajinasi. Iya. Jadi dengan mengkonsumsi ganja itu, imajinasi saya itu bekerja. Oh, Karena gitu. kita membuat apa yang belum terjadi. Iya. Gitu. Jadi beberapa karya saya ya itu tadi dibarengi dengan narkotika jenis ganja itu tadi. Iya, iya. Nah, tahun 2007 saya mengenal sabu. Iya. Ya, pada masa itu sabu belum beberapa lah, Iya. ya masih belum populer. Iya. Nah, jadi ya sempat juga dari teman-teman beranggapan bahwa sabu dan ganja ini disingkat jadi sabugan, yang dikatakan dengan power jiwa. Ada power, ada jiwa, maka selesailah kerja. Oh, Nah, gitu. begitulah pemikiran kami pada masa itu. Itu Iya. asumsi kami lah. Iya. Gitu, ya. Jadi powernya di sabu biar nggak ngantuk, jiwanya di ganja supaya imajinasi. Iya. Nah, itulah asumsi kami pada masa Karena itu. kita dipancing untuk berhayal Iya, ya. untuk berhayal, Nah, betul. oke. Jadi 2020 Ya. bulan 3 Ya. saya ditangkap. Ya. Ditangkap menggunakan narkoba jenis sabu Ya. dan ganja. Iya. Saat itu berapa BB-nya itu pada saat penangkapan? Untuk sabunya 6 gram, Ah. ganja 5 am, paket 10.000. Waduh. Iya, 5 am, paket 10.000. Iya, iya. Iya, jadi Jadi itu TKP-nya bang pada saat di studio? rumah saya, Pak. Oh, di rumah sendiri. Iya, ya? di rumah itu saya. studio dengan rumah berbeda nggak? sama Pak. Sama ya? Iya, sama. Oh, berarti di studio itu juga abang tinggal ya? Iya. Oke. Jadi gitu saya turun dari mobil, langsung dicegat sama yang punya wewenang. Iya. Saya ditanya-tanya, kebetulan ada pula ya saya bawa, Iya. langsung saya dibawa ke Polres Tanahkaro. Oh, Polres Tanahkaro ya? Iya, Polres Tanahkaro. Ah. Pak. Di situ saya ada 4 bulan. Terus saya dipindah ke Rutan Kabanjahe, Iya. menunggu proses hukum. Iya. Hingga jatuh hukuman saya 8 tahun 6 bulan. 8 tahun 6 bulan. Iya, jadi menunggu waktu untuk proses hukum itu tadi sangatlah sulit. Karena di hati kita, bagaimana lah nanti hukuman saya? Iya. Tinggi rendah enggak ya? Tinggi Iya. rendah enggak ya? Iya. Iya. Jadi pada saat jaksa penuntut umum itu mengatakan hukuman kamu itu 8 tahun katanya, Iya. saya terima Pak. Saya terima. Inilah akibat dari perbuatan saya yang melanggar hukum itu tadi. Iya. Jadi saya ambil manfaatnya, bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak bisa hanya kita aja, banyak yang lain-lain. Dalam arti kata pengguna narkoba itu bukan penjahat Pak, mereka hanya tersesat. Jadi di dalam penjara itu saya berteman dengan tukang bunuh,
perampok, tukang begal, pengedar narkoba, mereka juga manusia. Mereka juga manusia. Dan dulu saya di luar nggak pernah sholat, jujur saja, nggak pernah sholat. Ya sekarang alhamdulillah tidak pernah tinggal. Dulu di luar saya tidak pernah puasa, Pak. Iya. Ini momennya bulan puasa pula ya? Iya, ini momen bulan puasa. Ya. Pas kemarin di 2020 itu, Pak, bulan 4 pas pula bulan puasa. Ini 2021 bulan 4 lagi puasa. Betul. Pas tahun saya di dalam. Iya. Jadi yang saya ambil hikmahnya, inilah pelajaran hidup bagi saya. Nah, inilah pelajaran hidup bagi saya. Bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan kita sendiri aja, masih banyak manusia yang lainnya. Artinya abang menyadarin bahasanya memang yang abang lakukan itu memang salah. Dan itu memang melanggar hukum. Itu memang melanggar hukum. Iya. Tapi kan gini bang, ini sebelumnya kan abang bilang tahun berapa pertama kali menggunakan ganja? Tahun 95. Tahun 95. Iya. Nah abang kan tahu bukan dari tahun 2021 ini aja dinyatakan kalau jenis apapun narkoba itu melanggar hukum. Tindakan melanggar hukum dan memang itu Dikenakan wajib untuk diberantas kan begitu. Tapi tahun 95 abang sudah mulai mengenalin jenis narkoba ganja ya kan gitu. Nah itu apa sih yang menyebabkan abang sampai tergiur untuk melakukan ini? Kan tahu bahayanya apa? Ya inspirasi itu tadi, Pak, imajinasi. Saat menggunakan ganja, saya lebih rileks dalam memilah-milah gambar. Jadi mana gambar A, mana gambar B, saya sudah bisa mengurutkan nanti. Kalau menggunakan ganja, saya lebih rileks, nggak stres, Pak, bawaannya kalau pakai ganja. Pakai ganja. Iya, nggak stres bawaannya. Jadi kita nggak panik, nggak bingung gitu. Semua mengikuti alur. Kalau menggunakan ganja ini, beda sama sabu, Pak. Sabu bawaannya marah ada, dia mau serba cepat, instan. Kalau sabu ini, iya. Jadi ya dalam hati saya sudah bisa membagi antara bius sabu dengan bius ganja. Jadi saya padukanlah dia. Ada power, ada jiwa, maka selesailah kerja. Itulah prinsip saya dulu. Tapi kan udah punya studio gitu kan bang. Artinya sudah adalah masa depan untuk usaha yang sudah abang rintis dari bangun mulai dari nol sampai bisa punya nama seperti itu. Nah sementara saat ini abang bisa sampai kita bilang kan kehilangan kita dengan hal itu kan gitu. Artinya kita usaha kita itu tidak di tangan kita atau mungkin ada orang yang abang percayakan tapi kan bukan dikontrol abang lagi secara langsung kan begitu. Betul. Nah artinya melalui tindakan yang sudah abang buat itu, artinya masa depan yang sudah abang bangun, yang sudah abang nikmatin sekian tahun itu, dari susah-susahnya sampai berhasil, kan jadi sia-sia. Nah, kenapa nggak ada dulu kepikiran saat itu berpikir untuk tidak melakukan pelanggaran hukum itu? Iya, namanya manusia, Pak. Kalau nggak dihantam dengan pukulan keras, dia tidak akan sadar. Tapi saya bersyukur juga saat saya di dalam, anak saya yang paling tua lah yang meneruskan. Oh, sudah ada regenerasi ya? Sudah ada regenerasinya, Pak. Tapi kan sebenarnya kalau seandainya abang tidak ditangkap dulunya, nah masih hidup enak di luaran di bebas sana kan kolaborasi sebenarnya lebih enak. Betul lah. Nah, karena kan abang kebebasan itu kan berharga, Pak. Kan gitu. Sementara ini abang sudah cakapnya sudah ada batasan lah. Ya jelas lah. Bertemu dengan keluarga, sudah ada batasan, tidak bisa setiap hari sama seperti kita di keluarga kita waktu di luaran sana kan gitu. Nah, itu tadi maksudnya Bang. Jadi apa ya bilangnya itu ya? Kita itu pada saat mau melakukan itu kenapa nggak terbersih di pikiran kita itu tadi ya kan? Iya, itulah penyesalan yang saya dapat di saat saya di penjara ini, Pak. Jadi itulah untuk introspeksi diri bahwasannya yang saya lakukan itu salah. Iya, apa yang saya lakukan itu fungsinya hanya untuk sementara. Biusnya itu hanya sementara, Pak. Ya. Di sini saya dapat bius yang kekal, Pak. Kalau bius sabu itu dia bikin nggak tidur. Tapi yang saya dapat di penjara ini bius yang membangunkan di saat kita untuk beribadah. Oh iya. Ya, inilah bius yang kekal, bius dari Tuhan. Bius dari Tuhan. Iya. Oke sobat, ini masukan dari Bang Darto. Nah, beliau mengatakan
bahasanya di dalam penjara ini beliau mendapatkan bius kekal ya, Iya, dari bius yang Yang Maha kekal, Kuasa dari ya. Yang Maha Kuasa. Langsung menyentuh ke Iya. rohani kita ya. Iya. Oke. Jadi cuman gini juga Bang, kadang kan beberapa orang apalagi yang kita bilang penyalahgunaan narkotika, ada orang yang menyadari, ada orang yang enggak. Tapi abang berbesar hati mengakuin bahasanya memang yang abang lakukan itu memang salah. Iya betul salah. Nah, karena yang pertama tadi sudah mengambil nyawa juga ya, untuk generasi-generasi penerus bangsa ya kan Iya, gitu. iya Pak. Nah, Iya, jelas itu. masa depan abang pun sudah kita bilang tersitalah sekian Iya, waktu kan tersita. begitu. Iya. Seharusnya di luar sana masih bisa kita enak-enak gitu kan, Iya. ngobrol sama anak-anak, sama keluarga, sama istri semuanya kan gitu. Tapi untuk saat ini abang memilih jalan untuk mengintrospeksi diri. Iya. Nah, Ya semoga ada perubahannya. ya betul. Nah. Cuman kadang memang gini juga Bang. Ini mungkin sobat curhat semuanya perlu tahu, tidak semua orang yang ada di dalam penjara ini adalah orang yang jahat. Tidak. Nah, mereka ini adalah hanya yang tersesat. Nah, begitu juga dengan orang yang ada di luar sana. Nah, tidak semua orang yang ada di luar sana itu orang baik. Ya. Enggak. Ya. Nah, jadi sobat curhat boleh memilah informasi apapun terkhusus yang ada di luar sana. Jangan segampangnya aja untuk menilai dan kemudian percaya kepada siapapun. Semua kehidupan kita ini disuguhkan dengan banyak pelajaran. Ya. Nah, boleh dari orang lain, boleh dari pengalaman kita sendiri. Nah, jadi ini untuk Bang Darto, kalau istilahnya saya juga bilangnya turut memberi semangat juga untuk Bang Darto. Terima kasih Pak. Selama menjalani proses pidana ini, ya, abang ada mengajuin ini nggak? Ada banding atau? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya Ya? terima. Saya terima ya. Iya, saya terima. Saya terima keputusan hakim ya. Iya. Oke, jadi kebesaran hati abang itulah yang akan mempermudah abang nantinya untuk menjalani proses pidana ini. Ya. Ya mudah-mudahan ya selama abang menjalani pidana tidak ada masalah, Insyaallah, abang Pak. sehat-sehat. Ya, amin. Nah, bisa juga nanti cepat kembali. PB kan bisa Bang, cepat kan gitu. Iya, Nah, jadi asal jangan pulang bungkus Pak. itu tidak boleh, tidak boleh. Itu jauh-jauh dari kita semua itu. Iya. Jadi kita bisa ketemu di luaran sana nanti lain waktu dalam Iya, Pak. keadaan sehat juga gitu Iya, ya. amin, amin. Jadi itu yang bisa saya kasih semangat untuk Bang Darto, Terima kasih. ya untuk teman-teman sobat curhat juga, yaitu perbincangan kita dengan Bang Darto kali ini. Ya semoga di situasi pandemik COVID-19 saat ini pun sobat curhat yang ada di luaran sana juga tetap jaga kesehatan. Nah, bukan karena kita ada di luar sana kita menghirup udara segar, kesehatan kita sudah kita anggap bagus, tidak. Nah, dimanapun kita tetap harus waspada. Jadi demikian perbincangan kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih, salam sehat selalu.